Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Saya kedua kali nanya ke Buya, mudah-mudahan Buya tidak bosan. Buya, kadang-kadang kita mengikuti mahalul qiyam atau kita dengar salawat atau kita bersalawat, itu kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang tidak. Itu bagaimana tuh Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu cari nangis Bu. Nonton sinetron. Ya. Terima kasih Buya. Sentuhan dalam bersolawat itu tergantung hadirnya kolbu saat bersolawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin mahal ini aja. Nah, gimana caranya? Kenali yang kita solawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah itu cintanya. Itu nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak? Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya. Disebut namanya kita salawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya. Gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis salawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir di majelis maulid, dipandang oleh Rasulullah SAW, dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Ya, kalau saya memperhatikan makna, nah alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah SAW. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya. Apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Oh, itu kita baca begitu udah merinding-merinding, Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan? Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Ujung? Depannya. Inti juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah. Dia masih bisa misahin Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad. Dia nggak pernah bahagia. Ya. Maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya jadi la yas'ad, tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak memandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang memandang wajah Nabi, atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya bertanya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya. Untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat? Tentu orang awam pun ingin dekat juga sama Allah. Kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa gitu. Kesini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Istilahnya kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak, cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya. Cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad,
Belum tentu dia dapat ijazah qalbunya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu qalbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru itu kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru cukup minta doa, minta bimbing zikir. Ya, kalau guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita setor muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya. Sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir qalbunya sebenarnya. Kenapa Nabi bilang salatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi ada ya-nya. Salat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan salat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam salatmu, itu salatnya langsung diangkat sama Allah tuh. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos. Cuma nggak nyampe 1000 karena antum kolbunya nggak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut sallu kama ra'aitumuni usolli, salat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa salat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan yang di Mekah di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya. Ada guru yang berguru kepada guru zahir, mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh, gak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan, tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya. Nah, jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Ya, katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan ya, bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid nggak berguru ya fasyekhuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita. Maka perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suzon sama orang. Ya. Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Enggak? Bener nggak? Temanan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu diulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, yang nggak dapat ilmunya, dapat NNT-nya kan lumayan. Berteman sama Ustad, minimal dapat solehnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan yang nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Nu'tailah memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia yang diizinkan Allah dia sebagai wali. Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya. Masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yanuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau.
masih ada Habib Lutfi, masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang, masih banyak. Nggak pernah ada bumi hilang nggak ada mursyidnya, nggak ada walinya, nggak mungkin, pasti ada. Karena kalau nggak ada kiamat nggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia, berarti ada pelanjutnya. Ya siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah jam 9 cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah, bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim ya azim ya rahman ya rahim ya halim ya halim ya halim. Ya Allah yang maha penyantun, ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Amin. Dosa yang kami lihat ketika kami sendiri. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika kami sedang sepi. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika tidak ada makhluk memandang, tapi kami seakan-akan lalai bahwa Engkau selalu memandang kami. Amin. Ampunkan kelalaian kalbu kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, ighfirana ghafalatina. Ya Allah, ampunkanlah kelalaian kalbu kami. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Amin. Ya Allah, kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki semuanya ada maksiat, semuanya ada syahwat, semuanya ada ghaflah, kelalaian. Namun ya Allah, hanya keindahan sifat-Mu yang dapat menutupi semua aib kami. Amin. Allahumma ya Allah, Innaka alimun bidzati sudur, Engkau maha tahu semua yang tersimpan dalam kalbu kami. Amin. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, apa yang tersimpan di dalam hati dan dada kami. Amin. Allahumma ya Allah, dosa kami yang tidak kami sengaja, yaitu disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kami tidak bersolawat. Kami kurang merinduinya. Kami kurang mengharapkannya. Kami kurang mengenalnya. Amin. Allahumma ya Allah, ya nur, ya man huwa nur ala nur, salli ala nurika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemilik cahaya, wahai sumber semua cahaya, limpahkanlah cahaya rahmat-Mu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melimpah ruah juga ke dalam kalbu pikiran kami semua. Amin ya Allah. Lalu menjadi akhlak mulia dalam hari-hari kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, semua sifat-sifat tercela ada dalam diri kami. Amin. Namun malam ini kami berharap meminta ya Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, wahai yang maha mengubah sesuatu dengan sangat mudah, yang sangat cepat dan ringan. Amin. Maka ya Jabbar, fajburna, tolonglah kami mengubah keburukan sifat kami menjadi lebih baik. Amin, ya. Dari pemarah menjadi penyabar. Amin. Dari pembenci menjadi penyayang. Amin. Dari kata-kata kasar kepada kelembutan. Amin. Dari berburuk sangka kepada berbaik sangka. Amin. Dari kejahilan kepada kemakrifatan mengenal Engkau. Amin, ya Allah. Dari kerasnya hati sulit berzikir menjadi lembut, gampang tersentuh berzikir. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya Allah, bantulah kalbu ini, lisan ini, tubuh ini untuk mengingat Engkau. Amin. Nama-Mu sangatlah berat ya Allah. Amin. Namun Engkau menyuruh kami menyebut nama Engkau ya Allah. Fa'inna ya Rabbana, maka bantulah kami menyebut nama-Mu ya Allah. Amin. Faj'alna minal mukthirin al-mufarridin, maka jadikan kami orang yang banyak mengingat Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin kami mengingat Engkau ya Allah, sedangkan fikiran kami tidak sanggup membayangkan Engkau ya Allah. Maka bantulah ruhani kami mengenang pertemuan alastu bi rabbikum ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, wa'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Kami malu memohon minta rezeki ya Allah, tapi kami meminta ya Allah, bantu kami mensyukuri-Mu ya Allah. Amin. Tentu tiada syukur kecuali karena Engkau memberi ya Allah. Amin. Fa'inna ala syukrika, fa'inna ala syukrika
Maka jadikan kami hamba yang banyak bersyukur ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala husna ibadatik. Amin. Bantulah kami ya Allah untuk membaguskan, menyempurnakan kehambaan kami kepada Amin Engkau ya Allah. Allah. Membaguskan kehinaan kami di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil